Salam sahabat Jeffrianto dimanapun berada. Kalau kita membahas tentang otonomi daerah, daerah otonom baru, di sini kita membahas berita, membahas berita yang dipublish oleh surat kabar goriau.com yang mana pada tanggal 28 Februari 2018 itu pada hari Rabu, yang berjudul Daerah Otonomi Baru Kota Duri atau Kabupaten Mandau jadi prioritas kerja Gubernur Riau, yaitu Pak Samsuar. Dalam berita ini kita ambil sedikit penjelasan tentang calon Gubernur Riau, yaitu Dr. Andes Haji Samsuar pada saat itu, atau Bapak Gubernur Riau pada saat itu. Pada saat itu beliau mengatakan, persoalan pemekaran Kabupaten Mandau yang sempat redup tersebut kini merecup kembali, dan sebuah harapan kepada Bapak Gubernur Riau atau calon Gubernur Riau pada saat itu agar mewujudkan Mandau menjadi kabupaten, yang mana Mandau ini memiliki batas-batas wilayah. Pertama dengan Kecamatan Batin Solapan, Pinggir, Talang Mandau, dan Kecamatan Mandau itu sendiri. Para tokoh Mandau juga sibuk membicarakan ini pada saat itu, karena Mandau itu merupakan daerah distribusi terbesar bagi negara. Mandau itu juga memiliki jumlah penduduk yang sekitar kurang lebih 200.000 orang. Jadi sebuah kecamatan yang menurut saya jumlah penduduknya sudah seharusnya itu adalah jumlah penduduk di kabupaten, seperti itu menurut saya. Dan juga Mandau penyumbang terbesar di Republik Indonesia ini, penyumbang terbesar sumber daya alamnya gitu. Dan juga ada beberapa tokoh Mandau di sini sudah melakukan pertemuan dengan beberapa DPR RI untuk membahas persoalan Kabupaten Mandau ini. Jadi, kenapa Mandau tidak jadi juga menjadi kabupaten? Itu pertanyaan saya kepada perangkat-perangkat yang sudah berdiskusi atau sudah diadakan yang pertemuan. Singkat cerita, Mandau itu
sudah atau tinggal menunggu bahasan di DPR RI gitu. Jadi membahas tentang anggarannya berapa, karena ya harus sesuai lah dengan pendapatan sumber daya alamnya, sehingga APBD-nya nantinya itu bisa ya sedikit seimbang lah, seperti itu. Mandau, maksudnya sistem di Mandau ini harus bagaimana, seperti itu sistemnya. Untuk pemekaran ini harus syarat-syaratnya harus seperti apa lagi yang kurang, seperti itu. Di daerah Bengkalis itu sendiri sudah membahas, ya, di daerah Bengkalis itu sendiri sudah membahas Kabupaten Mandau ini. Atau mungkin solusinya dari saya, Mandau itu dijadikan pusat ibu kota Bengkalis. Jadi diganti nama, Pulau Kabupaten Bengkalis itu dijadikan kecamatan, Mandau itu dijadikan kabupaten. Mungkin saran saya seperti itu, karena melihat letaknya yang strategis, yang tidak jauh dari ibu kota provinsi, sehingga memudahkan akses untuk urusan kepemerintahan. Jadi kalau misalnya saya berbicara tentang Pulau Bengkalis itu mungkin bisa dijadikan sebuah kecamatan yang bisa itu terletak atau dibuat seperti pulau perdagangan, mungkinnya pusat perdagangan, karena letaknya dengan Selat Malaka itu sangat dekat posisinya. Jadi ekspor impor itu bisa ditaruh atau diletakkan di Pulau Bengkalis, seperti itu, sehingga Pulau Bengkalis itu tidak berkecil hati kalau Mandau menjadi pusat kota kabupatennya. Mandau itu Kabupaten Mandau, ya, kalau kita berbicara kabupaten. Kenapa di sini saya selaku pemuda Mandau, ya, pemuda Mandau meminta kabupaten? Karena menurut saya APBD-nya kabupaten itu sangat besar dan APBD kota itu sangat kecil, sehingga ada, ya, istilahnya kalau sumber daya alamnya begitu banyak kok APBD-nya kecil, seperti itu. Yang mana Kecamatan Mandau ini dulunya adalah pecahan dari Siak atau Muara Kelantan, dulu Kabupaten Siak. Yang dulunya Siak itu termasuk Bengkalis. Karena pecahnya Pulau Bengkalis, dengan Siak, sehingga
Sungai Mandau itu dipindahkanlah pemerintahannya di Kecamatan Mandau, yaitu Duri itu dipindahkan gitu. Saya juga bingung, Duri itu asal namanya dari mana, sejarahnya apa, saya juga nggak tahu. Saya bingung nggak kok bisa dinamakan daerah itu dinamakan Duri, padahal sejarahnya adalah Mandau, yang mana itu Mandau itu asal muasalnya dari daerah yaitu Muara Kelantan. Saya juga bingung tuh kenapa kok bisa Duri namanya. Entah karena dulu orang Duri, saya juga nggak tahu kenapa itu Duri, bisa Duri namanya. Nggak ada sejarahnya kenapa bisa dikasih nama Duri. Mandau dengan penduduk terbesar ya di sebuah kecamatan itu udah sangat besar penduduknya, sekitar 200.000 jiwa yang seperti yang saya katakan tadi. Ada rumah sakitnya, rumah sakit umum daerahnya, ada masjidnya, ada mallnya, ada lapangan sepak bolanya, stadion mininya, ada minyaknya yang paling penting, sumber daya alamnya. Jadi kalau kita berbicara tentang Mandau, itu aneh. Kenapa di sebuah kecamatan berdiri rumah sakit umum di sana, berdiri mall di sana, berdiri stadion mini di sana? Ini kecamatan apa kabupaten sih? Saya bingung. Atau ansur-ansur gitu, ansur-ansur, RSUD dulu, terus masjid dulu, terus stadion mini dulu, terus mall, baru jadi kabupaten. Atau seperti itu. Saya nggak tahu tentang pemerintahannya, tapi saya merasa aneh saja gitu. Kenapa kok bisa kecamatan berdiri, gedung-gedung ataupun pusat beribadah, ya kalau dikatakan ya cocoknya di kabupaten berdirinya. Saya juga nggak tahu kenapa. Jadi itulah, saya sebagai pemuda Mandau berharap agar Mandau ini dibahas kembali di tingkat nasional atau di tingkat DPR RI maupun Pak Presiden juga membahasnya, karena nanti saya tidak tahu timbul gejolak-gejolak ya. Saya juga tidak tahu timbul gejolak yang nantinya merugikan negara, karena tokoh-tokoh dari Mandau itu sendiri sudah lama bersabar seperti itu. Oke, singkat cerita, kita ikuti peraturan-peraturan yang ada. Yang dulunya peraturan A dirubah peraturan B, yang dulunya peraturan B dirubah peraturan C. Ya kapan jadinya Mandau menjadi kabupaten? Terima kasih. Salam sahabat Jeffrianto.